Selamat siang, malam, dan pagi untuk teman-teman semua dan Prof. Setio. Nama saya Roni Fernando Simarmata. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya dengan judul Optimalisasi Kinerja Profesional Server Linux rel menggunakan Ansible. Di sini saya sendiri Roni Fernando Simarmata yang mengajukan penelitian ini dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Insinyur Setio Budianto STMT IPU ASEAN Eng APEK Eng. Di sini daftar isi seminar proposal yang akan saya bahas yaitu part pertama yaitu pendahuluan, part kedua yaitu tinjauan pustaka, dan part yang terakhir yaitu adalah metode penelitian. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang. Latar belakangnya terbagi jadi dua part yaitu yang pertama transformasi digital dan otomasi infrastruktur. Nah, di sini poin yang akan saya tekankan yaitu yang dimana perkembangan transformasi digital itu mendorong modernisasi yang ada di infrastruktur TI, yang dimana infrastruktur server menjadi komponen kritis dalam layanan jaringan dan penyampaian data serta sistem kendali ataupun monitoring elektronik. Pada pada konteks rekayasa sistem dan otomasi teknik elektro, efisiensi dan keandalan profesional server sangat menentukan kualitas layanan dari suatu layanan dari suatu server. Dan yang kedua, adanya permasalahan teknis pada provisioning server secara manual. Yang dimana sekarang masih banyak yang melakukan provisioning itu dengan cara manual menggunakan CLI atau yang biasa kita sebut Command Line Interface. Yang dimana metode ini tidak efisien dan membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama, serta rentan terhadap human error terutama pada konfigurasi kompleks atau berulang. Dan yang selanjutnya juga sulitnya replikasi pada lingkungan sistem yang berskala besar atau bisa jadi ketika kita melakukan provisioning server antara satu server dan server lainnya itu bisa jadi berbeda atau tidak standar yang potensi tersebut akan menimbulkan hambatan dalam proses integrasi antar server atau pengelola app operasional itu sendiri. Rumusan masalah. Pada penelitian ini ada 5 rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan kinerja provisioning dengan manual dan Ansible yang kita akan lihat berdasarkan parameter QoS. Dan yang kedua, sejauh mana sih penerapan Ansible itu dalam menurunkan error rate pada proses provisioning. Yang ketiga itu, apakah otomasi menggunakan Ansible mampu meningkatkan reliability dan repeatability, yaitu konsistensi atau kemampuan replikasi terhadap konfigurasi server dibandingkan proses manual. Yang keempat itu bagaimana pengaruh penerapan Ansible terhadap aspek skalabilitas dalam pengelolaan provisioning server. Yang dimana kita akan melihat ketika scalability ditingkatkan, apakah terjadi peningkatan juga ketika 3 server, 5 server, dan selanjutnya. Dan yang kelima, dan yang terakhir adalah bagaimana apakah kendala yang muncul ketika penerapan Ansible ini dalam proses provisioning server Linux, serta bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengoptimalkan capaian QoS pada proses provisioning otomatis. Tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, ada 5 tujuannya. Yang pertama itu mengembangkan model otomasi provisioning server Linux rel berbasis Ansible yang mampu memenuhi parameter QoS. Dan yang kedua, menguji efektivitas Ansible dalam meningkatkan time efisiensi melalui percepatan provisioning dan konfigurasi server dibandingkan metode manual. Yang ketiga, menganalisis kontribusi Ansible dalam menurunkan error rate atau human error selama proses provisioning server Linux. Dan yang keempat, melakukan evaluasi terhadap Ansible dalam meningkatkan reliability dan repeatability, serta memastikan standarisasi konfigurasi antar server terjadi secara konsisten atau sama. Dan yang terakhir, akan menilai pengaruh otomasi Ansible terhadap skalabilitas dalam pengelolaan server Linux, serta mengidentifikasi kendala apa saja yang ditimbulkan atau yang muncul pada saat optimalisasi QoS ini dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya, adanya batasan masalah. Batasan masalah di sini yaitu ada terbagi jadi 5. Yang pertama, penelitian ini hanya membandingkan 2 metode, yaitu manual yang menggunakan CLI dan otomatis menggunakan Ansible. Yang kedua, pengujian dilakukan pada lingkungan server berbasis Linux ataupun Ubuntu dalam jaringan lokal yang telah disiapkan.
Yang ketiga, parameter yang dianalisis yaitu berupa waktu pengerjaan konfigurasi, tingkat kesalahan, dan konsistensi hasil konfigurasi. Yang keempat, implementasi Ansible menggunakan playbook dasar yang mencakup instalasi konfigurasi layanan umum seperti Apache, Nginx, dan SSH. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak membahas aspek keamanan yang lebih mendalam, integrasi dengan cloud provider, dan tools otomasi lain selain Ansible. Penelitian terdahulu. Di sini sebenarnya penelitian terdahulu ada 30 eh, dalam file seminar proposal saya, tapi di sini saya akan menampilkan 15 saja untuk melihat beberapa bagian dari jurnal-jurnal yang saya kutip pada penelitian ini. Yang pertama ada Humble dan Fairly, yaitu membahas tentang Continuous Delivery Infrastructure Automation, yang dimana fokus penelitian ini tentang otomasi profesional server. Nah, tujuannya itu menghasilkan otomasi dalam meningkatkan konsistensi dan mengurangi kesalahan konfigurasi. Dan yang selanjutnya itu ada Rahman dan kawan-kawan dengan judul Infrastructure as a Code Adoption Using Ansible, yaitu infrastruktur berbasis Ansible, yang dimana hasilnya adalah mempercepat provisioning dan mempermudah replikasi server. Dan yang selanjutnya, seperti yang ada pada tabel ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa materi yang saya bahas pada tinjauan pustaka. Yang pertama, apa sih provisioning server? Yaitu merupakan proses penyediaan konfigurasi dan pengelolaan server baru agar siap digunakan. Dan provisioning manual itu, ya provisioning manual yang memiliki kelebihan terutama di sisi kontrol dan fleksibilitas, yaitu administrator dapat menyesuaikan setiap konfigurasi secara detail sesuai dengan kebutuhan spesifik server tersebut. Dan provisioning automation server yaitu proses provisioning yang dilakukan secara pendekatan modern dalam lingkungan pengelolaan infrastruktur TI yang memanfaatkan perangkat lunak otomasi untuk melakukan konfigurasi server secara otomatis dengan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggantikan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Selanjutnya, ada juga pembahasan mengenai Infrastructure as a Code atau IAC, adalah pengelolaan infrastruktur teknologi dengan menggunakan file konfigurasi yang diberlakukan layaknya kode pada perangkat lunak. Konfigurasi ini juga dikelola dalam sistem version control yaitu seperti Git. Selanjutnya kita masuk ke Git itu. Yang kita pakai di sini pada penelitian ini adalah GitHub. Yang dimana GitHub adalah sebuah platform berbasis web yang menyediakan layanan version control menggunakan Git serta kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak secara terdistribusi. GitHub juga memungkinkan penyimpanan atau pengelolaan dan pelacakan atau perubahan kode pada sumber secara sistematis. Penggunaan Git telah menjadi standar de facto dalam pembangunan perangkat lunak yang modern karena mendukung transparansi, kolaborasi tim, dan pengelolaan versi yang handal. Yang dimana selanjutnya kita akan membahas mengenai VMware. VMware ini adalah sebuah teknologi yang menyediakan platform virtualisasi dan komputasi awan yang banyak digunakan untuk lingkungan enterprise. VMware ini dikenal sebagai pionir teknologi virtualisasi yang memungkinkan satu server fisik menjalankan berbagai macam mesin virtual. Yang dimana VMware ini akan kita pakai pada penelitian ini. Selanjutnya ada Ansible Automation, yaitu suatu otomasi open source yang dikembangkan oleh Michael Dehan dan kini berada di bawah naungan Red Hat yang digunakan untuk konfigurasi sistem, deployment aplikasi, dan pengelolaan infrastruktur TI dalam skala kecil hingga besar. Pendekatannya itu dengan menggunakan deklaratif script dengan format YAML yang disebut dengan playbook, yang dimana playbook ini menjalankan proses konfigurasi secara berurutan dan manusiawi. Nah, kita masuk ke YAML yang tadi kita udah ngomongin di awal. YAML itu singkatan dari YAM Ain't Markup Language, yang dimana merupakan format sentralisasi data yang dirancang agar mempermudah
membaca proses yang akan dilakukan oleh manusia. Yang mana ini dirancang untuk mempresentasikan data konfigurasi secara hierarki dengan tingkat keterbacaan yang tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk pengelolaan sistem dan infrastruktur TI modern. Yang terakhir itu pada tinjauan pustaka yaitu QoS atau Quality of Service yang dimana QoS ini adalah QoS ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan otomasi konfigurasi server menggunakan Ansible dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keandalan proses provisioning dibandingkan proses manual. Parameter yang akan dianalisis pada QoS penelitian ini yaitu ada empat. Yang pertama time efisiensi, yaitu efisiensi waktu. Yang kedua error rate, yang ketiga reliability sama repeatability, dan yang terakhir yaitu skalabilitas. Kita lanjut ke part selanjutnya yaitu eh, diagram Venn. Berikut adalah diagram Venn pada penelitian kali ini. Diagram Venn terbagi jadi empat part, yaitu part A, yaitu irisan antara Ansible dan infrastructure as a code, yang dimana area ini menggambarkan hubungan dari Ansible sebagai alat otomasi yang menerapkan prinsip infrastructure as a code, yaitu yang menggunakan script YAML untuk mengkonfigurasi server dalam proses provisioning. Yang kedua, yaitu irisan antara provisioning server dengan infrastructure as a code. Bagian ini menjelaskan IAC juga dipakai untuk proses konfigurasi server secara manual, yang dimana itu menggunakan script yang sudah disiapkan, yang akan ditaruh ke setiap server masing-masing secara manual. Dan yang ketiga, itu irisan antara Ansible dan provisioning server. Pada bagian ini, fokusnya adalah pemanfaatan Ansible untuk otomasi provisioning server, yang dimana Ansible memungkinkan penyediaan server baru atau bare metal maupun virtual dengan cepat tanpa perlu instalasi agent atau agentless, yang dimana proses ini seperti konfigurasi sistem operasi, instalasi paket, setup user, dan sinkronasi aplikasi dapat dijalankan otomatis melalui satu perintah playbook. Dan yang ketiga yaitu irisan antara ketiganya yaitu Ansible, Professional Server, dan IAC. Pada bagian tengah ini merupakan inti dari penelitian ini, yang di mana tujuannya adalah optimalisasi kinerja Professional Server. Linux menggunakan Ansible yang di mana area ini memiliki tiga konsep untuk menciptakan sistem provisioning yang terbaru, yaitu pertama otomatis, efisien, dan konsisten. Yang kedua, dapat dikelola sebagai kode IAC, Infrastructure as a Code. Dan yang terakhir, meminimalisir human error dan mempercepat waktu deployment sebagai tujuan utama. Flowchart. Pada metode penelitian kali ini, flowchart yang digunakan yaitu ada dua, yaitu alur provisioning secara manual dan alur provisioning secara otomatis menggunakan Ansible. Yang mana di sebelah kiri yaitu ya alur provisioning manual dan sebelah kanan yaitu alur otomatis menggunakan Ansible. Dan di mana akan menghasilkan hal yang sama yang dicek yaitu QoS-nya pada tahap akhir, mengecek hasil QoS bagaimana performanya dengan kedua proses ini. Desain penelitian. Pada penelitian kali ini dirancang mengenai membandingkan dua skenario, yaitu dengan jumlah server yang berbeda, yaitu 5 dan 10. Skenario pertama yaitu menggunakan metode tradisional yang telah saya sebutkan tadi, dan yang kedua yaitu metode Ansible, menggunakan Ansible Playbook. Teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yaitu dengan cara pertama observasi, yang kedua pengujian berulang atau repeat testing, dan yang tiga melakukan pengujian bertahap dengan parameter scalability. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data digunakan dengan 5 cara. Yang pertama, melakukan perbandingan dan menganalisis time efficiency serta scalability. Yang ketiga, melihat error rate-nya. Yang keempat, melihat repeatability-nya, gimana konsistensinya. Dan yang keempat, itu membandingkan dari data QoS yang telah dikumpulkan dari setiap hasil proses provisioning.
Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan. Saya ambil beberapa sampelnya, daftar pustaka yang saya pakai dalam penelitian kali ini. Segitu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.